Trust Otaku Fam, welcome back to acara kita yang akan selalu membahas tentang popular culture yang menarik di Otaku. Tenan dunia Pak, makanya benar-benar bagus gitu. So, Otaku Fam, kalian di sini ada yang penggemar racing nggak? Nah, kalian kalau misalnya dengar racing dan ada hubungannya sama popular culture. Nah, itu kira-kira mobil apa nih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Mobil pop culture Jepang. Mobil pop culture Jepang. Oh. Pasti itu nggak sih? Mobilnya tukang tahu. Iya, siapa lagi? Siapa lagi? Kalau enggak mobil yang muncul di inisial D itu apa? Toyota Trueno AE 86 ya? Iya. Atau Hachiroku yang kita kenal Hachiroku ya. Aku sih terus terang awam ya kalau soal otomotif ya. Walaupun aku nonton inisial D dan seru banget ya sampai akhir yang akhirnya Trueno itu. Pada Trueno biasa itu. Tapi terus terang aku awam sih kalau soal otomotif. Jadi kali ini narasumbernya akan kuserahkan pada kamu, Cuk. Oh, tahu kalau saya itu cukup ekspertis dalam. Waduh. Oke. Jadi ini yang mau dibahas image dari Toyota Hachiroku. Ya, atau Trueno AE 86. Kalau dari segi popular culture, ya. Ruang lingkupnya kita itu jelas ikonik sekali. Ikonik sekali. Tapi di luar itu, apakah image dari Hachiroku ini apakah overrated? Sesuai. Overrated nggak sih dari? Coba kita rangkum. Mungkin faktornya sebenarnya banyak. Coba kita rangkum dengan 3 poin seperti biasa. 3 poin ya. 3 poin. Oke. Langsung aja, Cok. Masuk ke poin pertama. Let's go. Di poin pertama, image-nya sendiri. Tadi dari image dari fanbase otaku lah. Otaku pop culture Jepang. Itu sebenarnya nggak usah ditanya. Ya. Sebagian besar pasti tahu, orang yang nggak paham otomotif pun pasti tahu tentang Hachiroku. Dari otomatis dari inisial D. Image-nya seperti apa, segala macam juga. Tapi sekarang kita geser dari sudut pandang atau ruang lingkup otomotif. Jadi kita sekarang komunitas racing ya. Iya. Otomotif yang mereka lebih ke soal detail. Iya. Jadi Hachiroku sebelum dia tambah famous. Sebelum inisial D. Sebelum dia tambah famous di inisial D. Ya, di inisial D itu dia sudah dipopulerkan duluan. Oh gitu. Ya, dipopulerkan duluan oleh seseorang yang namanya Tsuchiya Keiichi. Ya, itu adalah pembalap lokal Jepang lah, pembalap lokal Jepang. Mungkin kalau untuk ruang lingkup internasional orang-orang nggak terlalu familiar. Tapi kalau balapan, terkhususnya di Jepang, legend. Beliau itu sangat-sangat legend. Oh, legend ya? Ya. Saking legendnya, beliau pernah juga di wawancara oleh Jeremy Clarkson. Oh, Jeremy Clarkson yang itu di Top Gear. Top Gear. Top Gear ya, pernah diwawancara. Terus dia mengeluarkan suatu quote yang menurut saya pribadi ikonik sekali. Oh gitu. Gimana quote-nya kira-kira? Kalau di Jepang, kalau balapan, kalau saya muncul, orang-orang pasti tahu saya yang akan menang. Segitu pedenya. Jadi biar tetap asik balapan di Jepang, asik ditonton, ya. Saya menambahkan entertainment tambahan di situnya. Entertainmentnya apa? Drifting. Drifting tuh jadi dari situ ya. Ya, mungkin kalian semua yang nonton inisial D, ikonik yang selalu dikeluarkan oleh Takumi adalah driftingnya itu kan. Bahasa awamnya ngepot. Bahasa awamnya ngepot. Ya, bisa dibilang itu dipopulerkan oleh Keiichi-san. Ya, Keiichi-san. Dia dalam balapan mulai mengeluarkan teknik-teknik driftingnya. Jangan-jangan itu yang makanya inisial D itu terinspirasi dari beliau. Oh, begitu. Ya. Beliau juga karena itu dapat title Drift King. Oh, jadi the original DK itu beliau ya. Bukan Donkey Kong, bukan yang di Tokyo Drift itu. Atau kalau lafal Jepangnya Tsuchiya-san ini. Iya, Dorikin. Kalau kita ngomong pelafalan secara lengkap kan Drift King kan kalau dilafalkan pakai Jepang kan terlalu panjang. Dorifuto Kingu. Ya, terlalu panjang.
Seperti biasa, lalu orang Jepang dipendekkan. suka meningkat-ningkat sesuatu ya. Jadi Dorikin. Light novel yang panjang aja bisa jadi pendek, apalagi cuman Dorito Kingu. Ya, atau secara spesifik raja ngedrift. Raja ngedrift. Okay. Nah, dan secara spesifik Keiichi Sang ini memilih satu jenis mobil yang dia gunakan untuk drift, melakukan atraksi driftnya itu. Dan secara spesifik dia pilih AE8 Hachiroku. Jadi dari segi pop culture Jepang, dari segi racingnya sendiri juga legenda. Mobil ini mendapat image legend. Ya, itu poin pertama dulu. Oke, poin pertama ya. Poin kedua adalah performanya. Ya, performa dari AE86 ini tadi. Kenapa kok dipilih mangakannya inisial D? Kenapa kok mereka atau dia secara spesifik memilih mobil yang akan dijadikan image ikonik di anime atau manganya dulu adalah AE86. Pasti kan ada risetnya dulu. Ya. Pasti kan ada penilaian. Terus secara spesifik kenapa kok seorang yang menciptakan teknik drift atau drifting itu tadi, dia secara spesifik memilih mobil AE86. Pasti kan ada basic-basicnya dulu, nggak asal dipilih. Kenapa kok bisa nggak asal dipilih? Memilih AE86. Ya, karena memang mobil itu kalau kita ngomong kecepatan bukan yang tercepat. Bukan yang tercepat, jelas ya. Ya. Cuman kan dari segi balapan kan banyak faktornya. Nggak semata-mata yang paling banter yang menang. Iya. Kalau kita ngomong yang paling banter yang menang, yaitu secara spesifik drag race. Yang cuma lurus toh. Ya. Tapi kalau menikung segala macamnya, itu kan pasti teknikal ya, lebih ke teknikal. AE86 ini yang secara spesifik dia tuh yang punya keunggulan tuh ringan. Iya, ringan. Sangat mudah dikendalikan dan dia stabilitasnya juara sekali. AE86 itu sebelumnya emang mobil yang dipakai buat racing atau dia mobil standar sih sebenarnya? Mobil standar sebenarnya. Mobil standar. Ya, mobil standar. Berarti mobil keluarga gitu? Mobil yang dijual bebas sebenarnya. Mobil yang dijual bebas. Cuman karena spesifikasinya mungkin Keiichi San melihatnya, wah ini kok mobil kok oke banget ya, kok stabil banget. Kok balance, aspeknya balance. Kok suspensinya juga oke banget. Ya, jadi dimodif dikit. Ya, jadi padahal kalau saya ngedrift itu stabilitas penting sekali. Dan ini kok pas sekali. Ya, akhirnya dia pakai, tapi setelah itu juga image racingnya pun tetap ada. Karena akhirnya tim-tim balap juga ngeliat, oh ini ternyata oke juga, punya potensi yang seperti itu. Akhirnya kan juga diturunkan di kejuaraan balap. Dan itu sebenarnya juga bukan ecek-ecek atau kacangan, juga bukan juga. Di Jepang menang, kita nggak usah pertanyakan lah. Mungkin orang bisa ngomong, wah itu AE86 bisa di Google ya, berapa banyak AE86. AE86 anggap aja menang di naikin oleh atau di drift oleh Keiichi Sang. Mungkin Keiichi Sang yang jago. Apakah seperti itu juga? Enggak. Ternyata enggak juga. Jadi dia di tahun 86 itu dia pernah ikut kejuaraan touring di Eropa. Ya. Oh, jadi nggak cuma Jepang ini. Kali ini kita keluar dari Jepang ya. Sebenarnya nggak cuma tahun 86 toh. Itu jenjang waktunya dari 80 sekian sampai 80 sekian lah. Tapi kenapa ini kita fokusnya ke tahun 86? Karena dia juaranya di situ. Oh, juaranya di situ. Jadi pernah juara ya, pernah membuktikan bener pernah juara. Kalau dia itu mobil standar yang ternyata bisa memenangkan kejuaraan touring. Iya. Oh. Dan di Eropa, kita tahu sendiri lawannya, pabrikan-pabrikan Eropa kita emang customize untuk itu ya. Iya. Jadi memang dari segi performanya itu kalau dibilang apakah hype, ya dia itu punya modalnya itu punya. Meskipun bukan mobil yang secara spesifik dikhususkan untuk racing. Tapi orang pakar-pakar racing melihat, dia itu punya potensi untuk akhirnya dipakai dan bener-bener potensi itu ternyata terbukti. Iya, bener-bener ada di zaman itu. Ya, itu poin yang kedua. Sekarang poin yang terakhir, poin ketiga. Apakah kelangkaan dari AE86 ini bener-bener, karena kalau kita ngomong overhype atau enggak, itu segala macam kan
bisa disejajarkan dengan level kelangkaannya. Oh jelas. Karena semakin langka kan ya pasti semakin banyak yang nyari ya. Iya. Kalau ternyata cuma mobil biasa, spesifiknya segala macam, harganya sampai segini, wah itu overhype. Jelas overhype. Tapi apakah sesuai? Yang pertama perlu kita tahu, mungkin teman-teman juga sempat familiar dengan nama suatu nama ini, yaitu adalah JDM. Jadi mungkin di ruang lingkup car lover seperti pecinta mobil, pecinta otomotif segala macamnya, yaitu mungkin familiar dengan yang namanya istilah JDM. Itu apa kepanjangannya Japan Domestic Market. Oh, bukan Jason David. Bukan. Oke, bukan ya. Ya. Jadi AE86 ini masuk di kategori JDM ini tadi. Oke. Ya. Japanese Domestic Market, atau mobil-mobil yang khusus cuma diperjualbelikan atau keluar atau dirilis di Jepang only. Ya, Japan only. Ya. Jadi kan kalau kita ngelihat brand-brand seperti Toyota, brand besar lah, itu kan pasti kan di mana-mana kan ada. Jual. Di mana-mana kan ada. Tapi seriesnya di AE86 ini kamu dari Amerika, kamu dari Inggris segala macam, kamu ke dealer Toyota Amerika, dealer Toyota ini nggak bisa beli zaman itu. Oh gitu. Nggak bisa beli, harus pesan. Inden. Ya. Jadi dari situ level kelangkaannya kita bisa prediksi sendiri, lihat sendiri ya dari situ ya. Dan selangka itu ternyata ya. Dan AE86 ini dia masuk keluarga Toyota Corolla. Mungkin kita familiar zaman dulu. Corolla, aku pun tahu. Tahun 90-an, tahun 2000 awal, Toyota Corolla banyak sekali. Mobil bapakmu. Nah, mobil bapakmu. Simbahmu. Bapakmu dulu mobilnya mungkin kayak gitu, kamu nggak tahu ya. Jadi ternyata Trueno ini, Hachiroku ini, itu masuk keluarga itu. Keluarga Corolla, Ya, masuk ke keluarga itu, cuman kan pasti kan ada semacam divisinya masing-masing. I see. Semacam golongannya masing-masing, semacam generasinya masing-masing. Ya. Nah, secara spesifik AE86 atau Hachiroku ini itu berada di generasi yang mana dia penggerak mesin depan, tapi penggerak rodanya itu di belakang. Oh, di belakang, bukan di depan. Ya, sementara setelah dia itu depan terus. I see. Jadi dari sisi itunya itu juga level kelangkaannya sudah berbeda ya. Sudah berbeda. Ya. Pantas yang nyari banyak itu karena nggak harus nyari. Ya sekarang kan nggak terlalu cepat pasti ya, udah mobil zaman dulu. Tapi kan itunya juga mempunyai nilai sendiri gitu ya sebetulnya. Dan kalau kita ngomong kolektor yang ingin membeli suatu hal, itu kan originalitas sangat penting. Oke. Iya nggak? Kita sudah bisa membayangkan kelangkaan dari yang sudah tak sampaikan tadi, ya kan? Sekarang kalau kita nyari originalitas, kita mau beli AE86 yang bener-bener original, standar, hampir sangat-sangat susah sekali. Itu pun aku tahu. Iya. Karena itu tadi banyak dari seriesnya yang mungkin udah melewati fase mereka dijadiin mobil balap. I see. Nah, itu udah nggak original, udah partnya udah pasti kalau hype-nya gara-gara balap ya mereka pasti beli itu ya buat dimodif buat jadi mobil balap. Iya, udah level modifan, udah level nganu segala macam. Jadi nggak bakal dia dapat yang masih mobil keluarga tadi itu. Iya. Oke. Iya. Dan mungkin untuk orang yang bener-bener nggak bisa dapat, mungkin kelihatannya kamu kalau ngelihat ini mobilnya inisial D, mobilnya AE86. Mungkin sebenarnya cuma dari keluarga yang sama, tapi mungkin generasinya beda. Ya, jadi mungkin bukan AE86, mungkin bisa jadi AE8 sekian. Oh, I see. Karena wujudnya masih seperti itu. Seperti itu Dan dicat sedemikian rupa, mungkin kamu tahunya. Tapi kalau orang awam kan matanya nggak tahu. Iya. Matanya nggak tahu. Aku pernah tahu kok, ada orang yang beli AE86, terus dia disuruh itu modif tulisannya aja, dia langsung percaya gitu aja. Kalau AE86 padahal tulisannya ini Nihongo gitu atau gimana itu aku lupa itu. Soalnya emang yang wujud bentukannya kayak gitu, emang ada beberapa tipe kan. Enggak secara khusus AE86, makanya yang spesifik bener-bener AE86 memang dari kelangkaannya juga bisa dibilang selangka itu ya. Susah ya. Dari mungkin ada yang pernah dengar beritanya. Dulu itu tahun 2011 akhir lah kira-kira. Itu sempat ada penyelundupan AE86. Ada tuh? Iya. Ke Indonesia. Jadi itu tahun 2021 akhir itu asal mobilnya sih katanya dari Malaysia. Diselundupkan ke Indonesia itu dari ke
Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Gue pikir yang di Jalan Kaliorang itu kan ada juga itu. Nah itu tahu sendirilah kalau yang namanya penyelundupan kan serba nggak resmi atau segala macam, ketahuan kan. Akhirnya kan disita. Disita. Untuk info detailnya mungkin coba bisa di Google sendiri. Ini garis besarnya aja tanya. Mobil itu karena udah menjadi aset negara, akhirnya kan dilelang. Ya kan? Tahun 2022 awal dilelang. Ya, itu harganya tuh berapa? Start bidnya. Berapa tuh? 96 juta. 96 juta start bid. Start bid. Untuk mobil juta. Yang lama kayak gitu. Itu mungkin kalau kita ngeliat dengan AE86, oh ya fair lah. Fair segala macam. Dimenangkan atau berakhir di nominal berapa tahu? 1M. 1M lebih sedikit. Gila. Prosentasenya naik 1000%. Oh. Wow. Hype nggak? Hype sekali. Hype sekali. Jadi ya, emang living the hype ya kalau gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita ngomong overrated, itu kembali ke sudut pandang masing-masing sih ya. Kalau dari data-data yang ada segala macam dari sudut pandang otomotif mungkin fair aja. Fair aja. Jadi nggak overrated. Tapi kalau ada yang ngomong itu tuh overrated sampai segitu, mungkin nggak salah juga. Oh gitu. Karena harganya sampai 1M bro. Mobil selama itu dengan kemampuan yang mungkin nggak sebagus mobil-mobil sekarang. Padahal sampai 1M. Padahal kalau kamu bawa 1M itu, kamu beli mobil yang bener-bener rewardnya segitu. Kamu mungkin bisa dapat spesifikasi yang jauh di atas AE86, jelas lah. Cuman kembali lagi kita harus berpikir dari sudut pandang yang luas juga. Karena kolektor tadi dia kita nggak bisa menilai AE86 cuman dari spesifikasinya aja. Cuman dari kelangkaannya aja. Karena itu kan udah ikon pop culture, bro. Iya, ikon pop culture. Itu kan nilainya kan udah nggak bisa bener-bener nggak nilai aja. Dari segi otomotif dia legenda. Dari segi pop culture terkhususnya Jepang, legenda juga. Gila. Dan kalau kamu punya uang dan kamu rela 1M, monggo. Silakan ya kan. Nanti kita numpang aja. Jadi tetap kembali ke sudut pandang masing-masing. Oke. Kalau dari saya sih fair aja. Kalau dari Mas Rey mungkin? Ya menurut saya itu kan lagi-lagi ya barang hobi itu memang tidak bisa dinilai dari satu pandangan saja ya. Ya kemarin kita sempat lihat yang Resya Otaku itu yang Tetsudo Otaku itu kan juga kasusnya sama kan, mereka juga kalau udah hobi ya apapun uang pun dikeluarkan kan. Nah tapi ya kembali lagi itu, yang penting kita ada uangnya, yang penting kita nggak bikin kisruh, yang penting kita itu tetap masuk norma-norma yang ada di masyarakat itu tetap kita lakukan dengan benar seperti itu. Jadi apakah overrated enggak, overhype enggak ya tetap kembali ke opini masing-masing. Mungkin bisa komen lah, overrated enggak, silakan. Oke. Jadi kayak gitu ya kira-kira konklusi hari ini ya. Ternyata ada serba-serbi yang unik seperti itu di kalangan otomotif yang merupakan ikon pop culture. Atau buat kalian yang suka sama pembahasan-pembahasan kayak gini, kalian juga bisa komen di bawah. Dan kalau ada lagi nanti kita akan bahas untuk kalian. Nah, sebelum kita pulang, tentu saja kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol like dan subscribe ya. Semoga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, and see you next time. Otaku. Dang. Yeah.